A few moments later. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Orpa Gresentiana Helena Manu dengan NIM 23237142559, kelas 5G, jurusan akuntansi, program studi akuntansi sektor publik, Politeknik Negeri Kupang. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul Pengaruh Stres Akademik, Kualitas Tidur, dan Penggunaan Media Sosial terhadap Konsentrasi Belajar Mahasiswa KOS dengan Manajemen Waktu sebagai Variabel Moderasi untuk memenuhi tugas mata kuliah statistik. Baik, saya akan menjelaskan lebih detail tentang judul yang saya pilih. Alasan saya memilih judul ini karena relevan dengan kehidupan mahasiswa saat ini, khususnya mahasiswa KOS. Mahasiswa KOS sering menghadapi stres akademik, waktu tidur yang tidak cukup, serta penggunaan media sosial yang sangat tinggi. Namun, dengan manajemen waktu yang baik, mahasiswa diharapkan dapat mengatur aktivitas belajar secara efektif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh stres akademik, kualitas tidur, dan penggunaan media sosial terhadap konsentrasi belajar mahasiswa KOS, serta melihat peran manajemen waktu sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik survei. Jumlah responden yang digunakan adalah 30 responden mahasiswa KOS. Instrumen penelitian berupa kuesioner dengan 40 pernyataan, masing-masing variabel dengan 8 pernyataan. Dalam penelitian ini, saya menggunakan 3 variabel. Yang pertama, variabel independen atau variabel X yang terdiri dari X1 stres akademik, X2 kualitas tidur, dan X3 penggunaan media sosial. Yang kedua, variabel dependen atau variabel Y, yaitu konsentrasi belajar. Dan yang terakhir, variabel moderasi atau variabel Z, yaitu manajemen waktu. Selanjutnya, saya akan melakukan langkah-langkah dalam mengolah data dengan menggunakan aplikasi SPSS. Dalam hal ini, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, dan uji regresi moderasi. Selamat menonton! Baik, saya akan melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Kita masuk ke aplikasi SPSS, kita pilih variabel view, kemudian pada kolom name kita isi dengan X1.1 sampai dengan X1.10, kemudian kita berlakukan juga kepada setiap variabel dan pada akhir di bawah kita ketik total. Kemudian pada kolom desimal yang awalnya 2 kita ganti dengan 0. Kemudian pada label butir soal kita isi butir soal 1 sampai butir soal yang ke-40. Karena saya menggunakan 40 pernyataan, maka saya isi dengan butir soal 1 sampai butir soal yang ke-40. Kemudian pada kolom measure yang awalnya nominal kita ganti dengan scale. Kemudian kita masuk ke data view. Kita mengcopy data-data responden dari kuesioner ke Excel, kemudian dikopi lagi ke aplikasi SPSS. Kemudian kita pilih analysis, kemudian correlate, kemudian bifurcate, kemudian kita blok butir soal 1 sampai dengan total. Kemudian kita pindahkan ke kolom variabel, kemudian kita klik OK. Maka akan muncul output seperti ini. Kemudian kita masuk ke Excel. Nah, di sini terdapat kolom R hitung, kemudian kolom R tabel, dan juga kolom yang menentukan valid atau tidak valid. Jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka dinyatakan tidak valid. Sedangkan jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka dinyatakan valid. Di sini saya mendapat R tabel itu dari Google. Di sini data yang saya punya terdapat 2 pernyataan yang tidak valid dan 38 pernyataan yang valid. Untuk masuk dalam uji reliabilitas, kita hanya menggunakan data-data yang valid saja. Selanjutnya kita akan masuk dalam uji reliabilitas. Nah, di sini saya hanya menggunakan data-data yang valid saja. Baik,
Selanjutnya kita klik analis, kemudian pilih scale, kemudian pilih reliability analysis, kemudian kita memblok butir soal 3 sampai dengan total. Kemudian kita pindahkan ke kolom items. Setelah itu kita klik OK. Maka akan muncul data output seperti ini. Nah, pada bagian reliability statistik, pada kolom Cronbridge Alpha, jika nilainya lebih besar dari 0,06, maka dinyatakan reliable. Nah, di sini data yang saya punya nilainya 0,745, maka telah terbukti bahwa data yang saya punya ini reliable. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam uji asumsi klasik. Kita masuk dalam aplikasi SPSS, lalu kita klik variable view, kemudian pada kolom name kita isi dengan x1, x2, x3, kemudian y. Pada kolom desimal yang awalnya 2 kita ganti dengan 0, kemudian pada kolom label kita ganti dengan SA yaitu stres akademik, kemudian KT yaitu kualitas tidur, kemudian MS yaitu penggunaan media sosial, dan KB yaitu konsentrasi belajar. Kemudian pada kolom measure yang awalnya nominal telah diganti dengan scale. Kemudian kita masuk ke data view, lalu kita pilih, lalu pada kolom X1, pada kolom ini terdapat X1, X2, kemudian X3 dan juga Y. Nah, pada kolom ini atau pada bagian ini yang dipakai hanya jumlahnya saja. Selanjutnya pilih analis, kemudian kita pilih regression, lanjut kita klik linear, kemudian kita memindahkan X1, X2, dan X3 ke kolom independen, dan Y ke kolom dependen. Selanjutnya kita klik statistik, lalu kita centang deskriptif, collinearity, kemudian Durbin, lalu kita klik continue, kemudian kita masuk ke plots, lalu spread dipindahkan ke kolom X, kemudian spreadsheet kita pindahkan ke kolom Y, kemudian kita centang histogram dan juga normal, kemudian kita klik continue, lanjut kita klik save, kemudian kita klik under standardize, kemudian kita klik continue, lalu kita klik OK. Maka akan muncul data seperti ini teman-teman, terlihat seperti pada layar. Nah, suatu data dinyatakan normal apabila nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05. Baik, setelah muncul pada layar res1, maka kita klik analis, kemudian kita pilih non-parametric test, kemudian kita klik legacy dialogs, kemudian kita klik one sample KS, kemudian kita pindahkan understand residual ke kolom test variabel. Setelah itu kita klik OK. Maka akan muncul data seperti pada layar. Nah, suatu data dinyatakan normal apabila nilai signifikannya lebih besar dari 0,05.
Selanjutnya kita masuk pada uji multi kolinearitas. Nah, pada bagian ini kita lihat pada tabel koefisien. Nah, jika nilai penelitian ini lolos uji multikolinearitas apabila nilai toleransinya itu lebih besar dari 0,10 dan VIV-nya itu lebih kecil dari 10. Nah, dapat kita lihat pada data ini nilai toleransinya itu lebih besar daripada 0,10. Kemudian nilai VIV-nya itu lebih kecil daripada 10. Maka dapat dikatakan data ini lolos multikolinearitas. Baik, kita akan masuk pada uji heterokedastisitas. Kita lihat pada layar di bagian scatter plot. Syarat: jika titik data menyebar di atas atau di bawah angka 0, tidak mengumpul hanya di bawah atau di atas saja, tidak membentuk pola. Jika memenuhi syarat-syarat di atas, maka lolos uji heterokedastisitas dengan scatter plot. Nah, pada data yang tertampil di layar ini dapat kita lihat bahwa titik data menyebar di atas dan juga di bawah angka 0, lalu tidak mengumpul hanya di bawah atau di atas saja, dan juga tidak membentuk pola. Jadi, dengan sendirinya data ini telah lolos uji heterokedastisitas dengan scatter plot. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam uji F atau uji simultan. Kita lihat pada tabel ANOVA. Berdasarkan hasil uji F di atas dapat disimpulkan bahwa T dalam pengujian regresi berganda menunjukkan hasil F 37,331 dengan tingkat signifikan 0,001. Tingkat signifikan tersebut tentunya tidak lebih dari 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi layak diterima dengan tingkat signifikan lebih kecil 0,005, sehingga penelitian ini layak untuk dilakukan. Selanjutnya kita akan masuk dalam uji T. Kita lihat pada tabel koefisien, kemudian kita fokus pada kolom signifikan. Nah, di sini variabel stres akademik berpengaruh terhadap nilai signifikan terhadap Y, karena nilai signifikannya itu lebih kecil daripada 0,05. Kemudian kita lihat lagi pada variabel kualitas tidur. Di sini nilai signifikannya itu juga lebih kecil daripada 0,05 sehingga berpengaruh terhadap Y. Lalu kita lihat juga ke penggunaan media sosial. Pada kolom penggunaan media sosial, di sini dia nilai signifikannya juga lebih kecil daripada 0,05 sehingga dia berpengaruh terhadap Y. Selanjutnya saya akan melakukan uji regresi moderasi. Variabel moderasi yang saya pilih adalah manajemen waktu. Alasan saya memilih manajemen waktu sebagai variabel moderasi karena mahasiswa kos harus mampu mengatur waktu belajar, istirahat, dan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Kemampuan mengatur waktu yang lebih baik dapat membantu mahasiswa mengurangi stres akademik, menjaga kualitas tidur, serta mengontrol penggunaan media sosial sehingga konsentrasi belajar tetap terjaga. Selanjutnya saya akan melakukan uji regresi moderasi. Kita masuk pada aplikasi SPSS, kita pilih menu variabel view, kemudian pada kolom name kita isi dengan X1, X2, X3, Y, kemudian Z. Kemudian pada kolom desimal yang awalnya 2 kita ganti menjadi 0. Kemudian
pada kolom label kita isi dengan stres akademik, kemudian kualitas tidur, kemudian penggunaan media sosial, kemudian konsentrasi belajar mahasiswa, dan yang terakhir manajemen waktu. Kemudian pada kolom measure kita ganti ke scale. Kemudian kita pindah ke data view. Nah, di sini telah ada data-data dari total X1, X2, X3, Y, kemudian Z. Lalu kita pilih analis. Kemudian kita pilih regression. Lalu klik linear. Kemudian kita membedakan X1, X2, kemudian X3 ke kolom independen. Kemudian Y kita pindahkan ke kolom dependen. Kemudian kita klik OK. Maka akan muncul data-data seperti pada layar. Oke, baik teman-teman, ini adalah hasil output dari uji regresi moderasi model 1. Nah, pada bagian model summary kita lihat pada adjust R-square. Nah, di sini sumbangan pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y sebesar 82,5%. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Kemudian pada bagian tabel koefisien, di sini kita lihat pada kolom signifikan stres akademik, kualitas tidur, kemudian penggunaan media sosial berpengaruh terhadap Y. Selanjutnya kita akan masuk dalam uji regresi moderasi model 2. Kita klik transform, kemudian kita pilih compute variabel, kemudian pada kolom target variabel kita ketik X1 kemudian kita memindahkan X1 ke kolom numeric expression, kemudian kita kalikan dengan Z. Kemudian kita klik OK. Maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita masuk kembali lagi. Kemudian kita klik lagi transform. Kemudian compute variabel. Lalu pada kolom target variabel kita ganti dengan X2Z. Kemudian X2 kita pindahkan ke numeric expression. Kemudian kita kalikan dengan
Z maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik lagi transform, klik compute variable, kemudian kita ganti lagi menjadi x3z pada kolom target variabel, kemudian pada numeric expression kita masukkan x3 lalu dikalikan dengan z, lalu klik OK, maka akan muncul seperti ini.